Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardilla dengan NIM 244111634, kelas 3F, Prodi Informatika, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di video ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar Sistem Informasi Geografis atau disingkat dengan SIG. Kita langsung saja. Sistem informasi geografis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem, informasi, dan geografis. Sistem adalah kumpulan dari sejumlah komponen yang saling terkait dan memiliki fungsi satu sama lain. Informasi adalah data yang dapat memberikan keterangan tentang sesuatu. Geografis adalah segala sesuatu tentang gejala atau fenomena di permukaan bumi yang bersifat keruangan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa SIG adalah sistem komputer yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang berkaitan dengan kondisi geografis suatu wilayah. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Aronoff, SIG adalah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data, manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir atau output. Hasil akhir atau output dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan dengan geografi. Adapun komponen-komponen SIG, yaitu yang pertama, hardware atau perangkat keras. Pada SIG dapat berupa komputer beserta instrumennya atau perangkat pendukungnya. Kedua, software atau perangkat lunak. Beberapa jenis software berupa program komputer yang biasa dimanfaatkan antara lain ArcInfo, ArcView, MapInfo, Idrisi, Erdas, AutoCAD, Forgus, Ermasper, Ilwis, dan lain-lain. 3. Data. Data ini terdiri dari data spasial berupa sistem koordinat, foto, dan peta lama, serta data aspasial berupa statistik dan deskripsi. Keempat, ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kemampuan manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien. Kemudian, hardware dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, alat masukan atau input. Sebagai sarana untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer. Contohnya, scanner, digitizer, dan CD-ROM. Kedua, alat pemrosesan. Alat pemrosesan merupakan sistem dalam komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan. Contohnya, CPU dan hard disk. Nomor 3, alat keluaran atau output berfungsi menayangkan informasi geografis sebagai data dalam proses SIG. Contohnya, visual display unit atau video, plotter, dan printer. Lanjut, ada tahapan-tahapan kerja SIG. Yang pertama, tahapan masukan atau input. Tahap pertama dalam tahapan kerja SIG adalah tahap masukan atau input. Tahapan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Kita langsung di poin pertama, yaitu sumber data. A. Data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, dan foto udara dan citra satelit. Data foto udara dan citra satelit. B. Data teristris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, pasien positif COVID, dan lain sebagainya. Data teristris ini bisa disajikan dalam bentuk peta
tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. C. Data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial, sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Kemudian, proses pemasukan data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Ada dua jenis data yang bisa diinput dalam SIG, yaitu A. Data spasial adalah data atau informasi yang memiliki referensi atau koordinat geografis. Cara memasukkan data spasial ke dalam sistem SIG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan scanning. B. Data atribut. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang ada di permukaan bumi. Data atribut berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Kita masih lanjut dalam tahapan-tahapan SIG, yaitu yang kedua, tahapan pengolahan. Tahapan pengolahan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, dan menyisipkan data ke dalam tabel. 3. Tahapan keluaran atau output. Penyajian data SIG dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik. Kemudian, ada 5 cara perolehan data atau informasi geografis. Yang pertama, survei lapangan. Misalnya pengukuran fisik atau landmarks, pengambilan sampel atau polusi air, pengumpulan data non-fisik atau data sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kedua, sensus. Misalnya dengan pendekatan kuesioner, wawancara, dan pengamatan pengumpulan data secara nasional dan periodik, atau sensus jumlah penduduk dan sensus kepemilikan tanah. Ketiga, statistik. Statistik merupakan metode pengumpulan data periodik atau perinterval waktu pada stasiun pengamatan dan analisis data geografi tersebut. Contoh, data curah hujan. Keempat, tracking. Tracking merupakan cara pengumpulan data dalam periode tertentu untuk tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan, contohnya kebakaran hutan, gunung meletus, dan debit air sungai. Kemudian adapun manfaat SIG. Manfaat SIG yang pertama yaitu manajemen tata guna lahan. Contohnya kantor, fasilitas publik, area perumahan, dan area industri. Kedua, inventarisasi sumber daya alam, seperti penemuan distribusi beberapa sumber daya alam seperti minyak, batu bara, emas, besi, dan bahan tambang lainnya. Yang ketiga, pengawasan daerah bencana alam, seperti mempertimbangkan daerah bencana alam, menentukan risiko erosi, prediksikan ketinggian ombak, dan memprediksi tingkat kekeringan. Adapun bidang perencanaan kota dan wilayah. Yang pertama, bidang sumber daya. Misalnya kesesuaian lahan, pemukiman, pertanian, penanaman, penggunaan lahan, tambang, dan energi. Analisis daerah rawan bencana. 2. Bidang perencanaan ruang. Misalnya perencanaan tata ruang, area industri, pasar, permukiman, dan lainnya. 3. Bidang manajemen atau sarana prasarana. Misalnya sistem jaringan air minum,
perencanaan dan perluasan jaringan listrik. Keempat, bidang pariwisata, misalnya inventarisasi pariwisata dan analisis potensi wisata suatu daerah. Yang kelima, bidang transportasi, misalnya perencanaan pengembangan sistem jaringan jalan. Nomor 6, bidang sosial dan budaya, misalnya mengetahui luas dan persebaran populasi suatu daerah. Kemudian kita lanjut di klasifikasi fitur peta. Dalam SIG, peta merupakan penyajian data informasi secara grafis dari kenampakan atau fitur ke permukaan bumi. Fitur peta dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, fitur titik. Contohnya, fitur titik pada peta skala kecil adalah letak kota yang direpresentasikan dengan titik. Kedua, fitur garis. Contohnya, fitur jalan dan sungai di mana tabel atribut fiturnya berisi nama jalan, panjang jalan, nama sungai, panjang sungai, dan sebagainya. Yang ketiga, fitur luas. Contohnya, batas administrasi kabupaten, kecamatan, desa, dan sebagainya. Adapun fungsi SIG yang pertama, menerima data grafis dan data tabular, menyimpan dan memanipulasi data, misalnya manajemen data dan perbaikan data. Ketiga, menganalisis data. Keempat, menampilkan data seperti peta tematik, buku laporan, dan tampilan monitor. Contoh aplikasi SIG. Yang pertama yaitu environmental, kedua public utilities, 3 agrikultur, 4 marketing, 5 park management, 6 healthcare, 7 real estate, 8 emergency. Ada 8. Kemudian kita lanjut. Adapun keunggulan SIG. Yang pertama, kemudahan dan kecepatan akses data yang bervolume besar. Kedua, kemampuan untuk yang A, mencari detail berdasarkan area atau tema. B, membuat link ke data set lain. C, menganalisa karakteristik spasial dari data. D, melakukan update data dengan cepat dan murah. Yang ketiga, menghasilkan output sesuai kebutuhan, misalnya peta, grafik, daftar alamat, ringkasan, dan statistik. Nah, ini ada keuntungan SIG. Keuntungan SIG yang pertama yaitu penanganan data geospasial menjadi lebih baik dalam format baku. Kedua, revisi dan pemutakhiran data menjadi lebih mudah. Ketiga, data geospasial dan informasi lebih mudah dicari, dianalisis, dan direpresentasikan. Keempat, penghematan waktu dan biaya. Kelima, keputusan yang akan diambil menjadi lebih tepat sasaran. Baiklah, hanya itu yang akan saya jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.